Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Kita harus percaya bahwa kasih yang begitu besar dan lebih kuat dari dosa dapat menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Kita memuji dan memuliakan namanya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Kasih Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tiba saatnya kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari kita nyatakan semusim berlalu namun kau tetap setia menjagaku. Semusim berlalu namun kau selalu peliharaku.
Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat memuji memelakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap hati pikiran telinga kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman. Pada hari ini Kak Wahyu mau menyampaikan sharing sedikit. Jadi untuk tema sharingnya Kak Wahyu dapat tentang Roh Kudus yang menginsafkan dari dosa. Bahan pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 21. Nanti teman-teman bisa buka. Dan yang pertama, kita tahu kalau untuk dari kisah ini teman-teman pasti udah pernah dengar tentang Saulus ya. Tentang Saulus yang dulunya orang yang termasuk salah satu yang gak senang sama umat Tuhan, yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia buru semua, dia kejar untuk dibunuh. Singkat cerita, di tengah jalan dia dapat penglihatan dari Tuhan Yesus, dan akhirnya dia bertobat dan dipakai secara luar biasa sampai akhir hidupnya. Kita tahu bagaimana luar biasanya Paulus juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bab yang pertama, di sini ada beberapa kunci pokok yang akan Kak Wahyu bahas. Yang pertama adalah mengenai Roh Kudus yang bekerja. Dari kehidupannya Saulus kita lihat teman-teman, pada awal mulanya tanpa Roh Kudus, tanpa mengenal siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan Paulus sebelum ganti nama jadi Paulus. Dia seorang Farisi yang taat, tapi karena tidak ada Roh Kudus, dia memburu orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Ada hal yang gak baik di hatinya, seperti itu teman-teman. Jadi memang tanpa Roh Kudus ya teman-teman, kita tuh bakal gampang banget gitu untuk melakukan dosa teman-teman. Bakal gampang banget, maksudnya ketika keinginan itu muncul langsung aja kita lakuin tanpa ada yang ingetin gitu. Dan mungkin teman-teman sendiri juga pernah kan ngerasain, maksudnya ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu, ingin melakukan dosa, teman-teman ada yang ingetin tuh dalam hati. Nah itulah Roh Kudus yang ingetin biar kita nggak melakukan dosa. Cuman pilihan kembali lagi ke kita, apa kita mau ikutin, apa malah kita lawan gitu kan. Dan yang kedua, Roh Kudus itu dapat menginsafkan kita dari dosa. Maksud menginsafkan itu apa? Ya namanya orang insaf tobat teman-teman, kan? Buat kita sadar. Yang tadi di awal adalah mengingatkan ketika kita akan berbuat dosa. Dan di poin kedua ini, Roh Kudus berperan juga untuk mengingatkan kita ketika kita telah melakukan dosa atau sedang melakukan dosa. Jadi Roh Kudus itu berperan juga di situ. Roh Kudus ngingetin terus, ngasih tahu kalau kita tuh sedang melakukan dosa, supaya kita berhenti teman-teman. Tanpa Roh Kudus, ya nggak bakal ada yang ngingetin. Siapa yang tahu kalau teman-teman sedang berbuat dosa? Nggak ada yang tahu. Itulah pentingnya, fungsinya Roh Kudus dalam kehidupan kita teman-teman. Jadi untuk saat ini Kak Wahyu pengen sharing bagaimana kita mengenal Roh Kudus. Gimana sih Roh Kudus itu, gimana dia bekerja. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu mengubahkan hati seseorang. Jadi kalau kita berharap seseorang itu untuk berubah teman-teman, itu akan percuma.
Yang bisa mengubahkan hati seseorang hanya Kudus sendiri. Dan orang sering bilang kalau orang itu, seseorang bisa berubah karena keinginannya sendiri. Benar karena keinginannya sendiri, tapi tanpa Roh Kudus teman-teman yang bantu kita untuk berubah, itu susah teman. Seberapa banyak sih dari kita yang tiap hari mungkin ngomong, aku mau berubah, aku mau tobat, aku nggak mau lagi ngelakuin dosa. Tapi kenyataannya besoknya lagi dilakuin lagi, besoknya dilakuin lagi. Tanpa Roh Kudus yang ngingetin terus, yang selalu berbicara dalam kita itu, ya pasti kita bakal istilahnya dosanya itu kayak lancar-lancar aja, nggak ada perasaan bersalah. Nah, tapi dari sini Roh Kudus juga bertugas juga untuk mengubahkan hati kita, mengubahkan hati kita yang dulunya misalnya kita nggak mau dengar-dengaran dengan orang tua kita. Nah, di situ Roh Kudus juga bekerja, bisa untuk mengubahkan hati kita. Demikian juga kalau misalnya teman-teman pengen misalnya siapa orang terdekat teman-teman, aku pengen lihat dia berubah. Di situ teman-teman berdoa, Tuhan tolong biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah mereka supaya mereka berubah. Seperti itu. 3 hal ini yang kita pelajarin. Yang pertama, Roh Kudus tadi mengingatkan kita kan di awal sebelum kita berbuat dosa. Dan yang kedua, saat kita melakukan dosa pun dia juga mengingatkan kita. Dan yang ketiga, dia mengubahkan hati. Itulah apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita teman-teman. Jadi jangan teman-teman mengira kalau Roh Kudus itu apa sih, ngapain sih dalam kehidupan kita gitu. Di sini teman-teman kawan harap lebih mengerti dan lebih tahu ternyata Roh Kudus itu penting buat hidup kita. Nggak sekedar kita yang kayak kita lihat, maksudnya lihat orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bicara bahasa roh dan lain-lain. Enggak. Roh Kudus itu bekerja bukan hanya memberikan orang karunia bahasa roh, enggak. Ada banyak karunia di situ. Tapi kita tahu sekarang Roh Kudus bertugas membantu kita, mengingatkan kita, menegur kita, dan mengubahkan hati kita. Dan tugas kita adalah membuka hati kita, membuka diri kita, dan menerima Roh Kudus untuk boleh bekerja dalam kehidupan kita teman-teman. Oke, mulai sekarang karena kita sudah tahu, yuk buat teman-teman yang merasa belum menerima karunia Roh Kudus, teman-teman kita mau sama-sama punya kerinduan itu luar biasa teman-teman. Ketika kita boleh menerima kuasa dari Roh Kudus, seperti yang di kisah para rasul 1 ayat 8 bilang kan, ketika kita menerima Roh Kudus itu kita akan bisa melakukan banyak hal teman-teman. Jadi itulah betapa pentingnya kita minta Roh Kudus kepada Tuhan untuk memenuhi kita. Perlunya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya mungkin itu sedikit sharing yang bisa Kak Wahyu bagikan saat ini. Kiranya kita boleh sama-sama belajar, kita boleh sama-sama mengerti bahwa kita semua itu perlu Roh Kudus untuk kehidupan kita ke depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Roh
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk kamu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau beri. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang selalu beserta kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mencari Engkau. Ajar kami Bapa untuk memiliki kerinduan lebih lagi akan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh selalu merasakan Bapa bahwa Engkau ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan dalam mengiring Engkau. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami berucap syukur, haleluya, amin.